Dari awal sampai sekarang itu kita selalu mengedepankan kopi dengan kualitas khusus ya. Jadi kita Mhm, masuknya ke specialty coffee, oke, di mana kita nggak cuman jual kopi komersil aja di sana. Orang kalau Mas Dika ke tempat kita, mungkin mhm, cobain americanonya kita, oke. itu pasti saya bisa jamin, bisa dibilang mungkin top 5-nya di Semarang yang pernah Mas Dika rasain lah. Kenapa nih kok coffee shop-nya itu namanya Pulang Coffee? Ada cerita di balik itu nggak, Mas Dewa? Oh ada. Jadi Pulang Coffee ini sendiri awalnya Hai, selamat siang Sobat Indibis. Bertemu lagi di siang hari ini bersama saya, Dika Batiar Putranto, di agenda Join Talk Just on Indibis. Nah, spesial hari ini kita akan ngebahas tentang seorang pemuda asal kota Semarang yang sangat sukses karena pemuda ini sudah memiliki coffee shop, sudah hampir 4 tahun juga tentunya yang sangat terkenal di kota Semarang dan kita akan mendengarkan bersama cerita tentang success story-nya. Dan langsung saja tanpa basa-basi, saya perkenalkan Mas Dewanda Maulana. ya. Halo, selamat siang Mas Dewanda. Halo, Kak Dika. Oke, ini aku Di panggilnya Mas Dewanda atau Mas Dewa atau siapa nih? Mas Dewa aja. Oke, Heeh. Mas Dewa aja. Nah, Mungkin sorry, mau revisi dulu. Ini kita oke. bukan success story ya, sorry. Ini Heeh. mungkin story menuju sukses saja sih. Iya. Oke, Iya. storytelling ya Iya. berarti ya. Oke, Betul. storytelling tentang, awal mula membangun bisnis coffee shop ini. Iya. Oke, lebih tepatnya itu pemirsa. Nah, Iya. oke gimana Mas Dewa kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, sehat, dan ya bisa di sini, jadi syukur. Luar biasa sekali. Nah, Mas Dewa, ngomong-ngomong nih tentang owner bisnis. Nah, kalau tadi di awal saya kan udah bilang nih, kalau narasumber hari ini itu kan owner bisnis yang mempunyai coffee shop di Kota Semarang. Betul ya? Betul betul. Nah, kira-kira Mas Dewa ini tuh nama coffee shop di Kota Semarang apa Mas Dewa? Jadi saat ini saya ada 2 coffee shop. Yang Mhm, pertama itu namanya Pulang Coffee, yang mhm. kedua itu namanya Tento The Skyscape. Oke, artinya itu lokasinya di Kota Semarang semua ya? Iya, semuanya dua-duanya di Semarang, yang Pulang itu di Jalan Menteri Supeno, Mhm. di Mugasari, belakangnya SMA 1, yang kedua itu Tento di Sampangan, tepatnya di depannya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Semarang. Oke. Nah, buat warga Semarang yang pengen nih nongkrong, terus bikin skripsi juga mungkin Mas Bisa. Dewa ya, langsung aja Mas Dewa ini punya 2 coffee shop, ada Pulang Coffee dan Tento. Dan lokasinya juga sama-sama di Kota Semarang, Iya, betul ya? betul Di sih. tengah Mhm. kota juga, artinya sangat mudah diakses untuk ke lokasinya. Nah, namanya Pulang Coffee dan Tento. Betul betul. Oke, itu Mhm. berarti sama-sama coffee shop gitu Mas Dewa ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita ngebahas tentang nama coffee shop-nya nih, tadi kan Mas Dewa sudah menjawab Pulang Coffee. Kenapa nih kok coffee shop-nya itu namanya Pulang Coffee? Ada cerita di balik itu nggak, Mas Dewa? Oh, ada. Jadi, Pulang Coffee ini sendiri awalnya kita jujur nggak ada plan mau kasih nama coffee shop ini apa. Oke, Pertama yang kita cari itu adalah tempatnya dulu. Jadi oke, kita cari tempat yang bisa kita sewa atau mungkin tanah kosong yang bisa kita bangun. oke. Kita cari se-Semarang yang menurut kami tim itu lokasinya strategis, Mhm, representatif untuk coffee shop, marketnya oke, ketemulah di Menteri Supeno. oke. Jadi, di situ ada yang secara harga cocok, Mhm, secara konsepnya bisa digodok yang menarik, jadi mhm. kita ambil yang rumah lama tapi disewakan. Oke. Heeh, jadi dari situ juga rumah itu, secara modal kita nggak keluar banyak karena kita nggak perlu bangun dari nol, kita hanya Mhm. renovasi sedikit. Jadi dapat rumah itu baru kita olah nih. Kira-kira, konsep seperti apa yang bisa menarik dengan mengikuti si tempat itu, gitu. Oke. Jadi disusunlah konsep itu kita pengennya ke coffee shop, Mhm. di mana kalau kita ke coffee shop itu rasanya kayak di rumah sendiri. Nah, Oke, siap siap. biar makin memperkuat kesan itu, ya Mhm. udah kalau
harapannya itu orang datang ke coffee shop kita rasanya kayak di rumah. Ya berarti orang datang ke rumah kan pulang berarti ya. Ya Betul. udah kita kasih nama aja pulang seperti itu. Oke. Berarti itu cerita di balik nama Pulang Iya, Coffee ya? betul. Oke, berarti artinya, lokasi itu bukan dari lahan kosong, Ya, melainkan sudah bentuk rumah betul betul. di zaman dulu, berarti tinggal direnovasi sedikit Betul. dan akhirnya, dijadikan coffee shop Hmm. dengan nama Pulang Coffee. Iya betul. Oke. Nah, kalau tadi kita udah dengar bersama nih, asal mula dari nama Pulang Coffee. Nah, kemudian aku mau tanya nih sama Mas Dewa, yang menjadi istimewa dari Pulang Coffee itu apa? Dari awal sampai sekarang itu kita selalu mengedepankan kopi dengan kualitas khusus ya. Jadi kita Mhm, masuknya ke specialty coffee, oke, di mana kita nggak cuma jual kopi komersil aja di sana. Kopi mhm, komersil itu mungkin bisa seperti ini, kopi susu. betul, Kita juga lebih nekenin ke specialty coffee yang di mana biasanya itu disajikannya benar-benar dari kopi aja. mhm, Jadi kayak kopi itu kita pakainya full Arabica ya yang biasanya oke, specialty itu yang paling laris di tempat kita ya yang pasti banyak kok orang kalau Mas Dika ke tempat kita mhm, mungkin cobain americanonya kita oke, itu pasti saya bisa jamin bisa dibilang mungkin top 5-nya di Semarang yang pernah Mas Dika rasain lah kalau memang oke, Mas Dika suka kopi kopi, gitu. oke, Jadi, terus juga customer kita paling banyak juga pesannya manual brew. Jadi manual brew mhm, kita itu juga, eee, rolling terus ya, ganti-ganti terus secara stok itu kita jualan, specialty coffee yang dari macam-macam region, dari macam-macam prosesor juga. mhm, Itu untuk di Polang Coffee. Terus, oke, selain itu, kita itu karena marketnya orang kerja, di mana orang kerja itu banyakan jajan waktu lunch atau betul, untuk meeting, mhm, jadi kita juga ngencengin di rice bowl-nya. oke, Jadi rice bowl itu kita ada makan berat lah di sana. Jadi kalau mau cari kopi ada, cari makanan berat ada. Jadi itu yang saya bilang yang kita spesial yang kita tekankan untuk di Pulang Coffee. oke, siap. Nah, terus nih, Mas Dewa, ini kurang lebih sudah berapa lama nih berdirinya Pulang Coffee? Pulang Coffee itu berdiri di tanggal 19 September Mhm. 2019. Jadi mungkin sudah 4 tahun. Oke, sudah 4 Oh, udah tahun. 4 tahun lebih berarti. Sudah Iya. 4 tahun lebih ya? Karena ini Oktober ya. Oke, artinya kan, Mas Dewa sebagai business owner di Pulang Coffee itu kan sudah merasakan naik turunnya Betul. seorang pembisnis muda itu kan seperti apa. Apalagi kemarin, ketika tahun 2020 itu kan masa pandemi ya, seperti itu. Dan banyak sekali yang lockdown sehingga, coffee shop juga pun merasakan hal itu, seperti itu. Nah, terus aku mau tanya nih, kalau menurut Mas Dewa, pernah nggak ngerasa kayak ingin menyerah ketika berbisnis Pulang Coffee ini? Untuk Pulang Coffee sendiri ada rasa saya pengen nyerah. Mhm, Udah pernah saya sampein ke tim juga, mhm, itu yang jadi mungkin efek dari setelah Covid ya, after Covid oke, itu ceritanya kita, eee, sewa tempat itu awalnya cuma 2 tahun, tahun mhm, 2019 sampai tahun 2021. oke, Di mana berarti kita buka September itu jalan 4 bulan, berarti mhm, di Februari akhir tiba-tiba ada Covid. Maret, April itu kan puncaknya yang mencekam-mencekamnya tuh. Jadi, di situ kita benar-benar kaget, yang pasti kita belum ada tabungan yang gede ya oke, untuk bisa cover seluruh biaya operasional kita. mhm, Lalu ya udah intinya kita harus benar-benar puasa, harus benar-benar bisa press sana sini, harus mhm, bisa mengefisienkan dalam banyak hal. Itu oke, kita masih bisa terima. Cuman ketika kita harus berpanjang kontrak di tahun ketiga pun sebenarnya kita masih bisa. Nah, oke, ini jalan tahun keempat itu memang sebenarnya kita kayak apa ya, gambling. Tahun oke, ketiga dan 4 sorry, itu kayak gambling kita perpanjang atau enggak, karena kalau panjang gini terus juga, bener-bener tidak ada kepastian kita bakal mhm, bisa survive atau enggak. oke, Akhirnya kita ya udahlah, kita terus aja, kita ambil resiko itu, siapa tahu, nanti kita bisa adaptasi, kita bisa oke, ngeluarin produk yang baik. Cuman menyerah itu ternyata bukan pilihan yang baik, ternyata betul, dengan adanya
kita ambil resiko itu Mhm. ada opportunity besar yang ternyata datang. Semisal resiko itu nggak kita ambil kemarin untuk berpanjang, kita juga nggak bakal ada opportunity yang sebesar ini. Mhm. Jadi mungkin aku ceritain sekalian aja ya. Boleh boleh. Jadi pada awal tahun ini, sorry, akhir tahun 2022 itu Mhm. ada investor dari Jakarta Mhm. menghubungi kami. Ininya mereka ingin bekerja sama, pengen buka semacam coffee shop baru ya di Oke. kota Semarang, dan mereka siap untuk invest yang kami rasa itu sangat besar ya nominalnya Mhm. untuk kita pelaku apalagi coffee shop aja. Eee, Mereka pengen bikin brand baru nih di lokasi yang dekat sama Pulang. Jadi dari situ kita ambil opportunity itu, kita okein, kita bikin PT baru, berarti kita dengan brand baru yang nanti di mana itu namanya itu domestik namanya. Mhm. Itu juga nanti di Menteri Supono. Nah, karena kita ada brand baru, nanti kita mau nggak mau itu mindahin Pulang. Oke. Ya, karena kita di Menteri Supono itu ngikut investor, Pulang ini lagi kita carikan tempat baru. Insya Allah Oke. nanti kalau dapat yang cocok ya ada di daerah Semarang Atas. Oke. Jadi ya itu titik di mana kita mau nyerah itu ada mungkin di tahun 2022 ya. Mhm. Jadi di 2022 akhir ada opportunity dan ya alhamdulillah sekarang bisa. Insya Allah sih Desember atau Januari nanti brand baru kita itu launching. Yang dimana brand baru itu nanti jadi sister company-nya si Pulang Coffee. Oke. Ya kalau lancar semuanya amin, berarti Amin. jadinya ada 3 coffee shop Wah, seperti itu. luar biasa sekali buat Mas Dewa ya. Berarti Mas Dewa itu sekarang umurnya sudah 27. 27, sudah punya 2 coffee shop, mau lahir satu coffee shop lagi ya. Artinya memang benar-benar owner bisnis yang, sukses juga di Kota Semarang gitu ya. Amin. Amin amin. Oke, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau tadi Mas Dewa ini kan sudah telling story nih Hmm, tentang memang rasanya itu ingin menyerah pada hmm. saat kondisi Covid. Nah, hal yang dilakukan nih untuk coffee shop supaya bisa bangkit lagi apa Mas Dewa? Yang pertama yang harus sebenarnya bukan yang harus dilakukan agar bangkit lagi, tapi Mhm. balik lagi kita sebelum memulai apapun itu basic-nya harus ada dulu. Oke. Jadi modal paling besar ketika kita ngelakuin bisnis itu basic-nya dulu. Jadi untuk Mhm. membuka coffee shop ya berarti harus punya basic coffee, basic F&B yang lain-lain. Mhm. Dari mulai produksi sampai nanti hospitality-nya ke customer gimana, kita harus ada basic-nya dulu. Oke. Dari basic yang baik, nanti mau ketemu badai seperti apapun ya insya Allah bisa survive gitu. Oke. Jadi mau seperti apapun bangkit ya harusnya bisa. Mhm. Selain itu juga Eee, cara kita nge-handle SDM itu juga perlu, komunikasi yang baik ya, karena Mhm. nyawa sebuah bisnis itu ada di SDM-nya. Tuh. Ketika SDM kita tidak bisa loyal ke kita, tidak bisa menerima instruksi kita, ya mau ada masalah kecil pun kalau Mhm. komunikasinya nggak baik juga bisa jadi gede, masalah Mhm. gede kalau komunikasinya baik juga bisa teratasi dengan baik, kalau itu prinsip dari kita gitu. Kita work Oke. as a team, nggak pernah yang namanya masing-masing aja, jalan-jalan masing-masing itu nggak pernah. Oke. Luar biasa sekali ya. Artinya, memang ketika kita ingin memulai apapun harus ada basic-nya dulu gitu ya. Itu HP-nya notifnya bunyi terus Mas dari tadi? Oh iya Mas Dewa, sorry ini soalnya kan, apa namanya, banyak banget chat yang Mhm. masuk, online shop masih rame gitu Oh, nggak apa-apa, ya. monggo dibales dulu aja nggak masalah. Ya nggak apa-apa, ini saya biarin biar dibales sama asisten saya nih. Kebetulan kan online shop saya ini kan udah pakai Ocha nih, Mhm, produk digitalnya Telkom, yaitu omnichannel assistant, di mhm, mana tugasnya itu memang ngebalesin chat-chat pelanggan-pelanggan di sosial media, di WhatsApp, mhm, di Facebook, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Jadi saya nggak perlu bales manual nih, capek tangan saya nanti ya. Karena mhm. udah pakai Ocha, ya, omnichannel assistant, jadi semuanya sudah dibales secara otomatis. Loh, itu kok bisa otomatis gimana caranya tuh? Ya, karena memang kita kan udah setting nih di sosial media kita, Heeh. kita inline-kan ke dashboard omnichannel assistant ini supaya nanti ketika ada DM yang masuk, WhatsApp yang masuk itu dibalas secara otomatis. Bisa juga loh kalau semisal coffee shop-nya Mas Dewa nih mau pakai Ocha, misal nantinya mau ada promo di
blastingkan ke semua pelanggan-pelanggan Pulang Coffee itu sangat bisa banget karena memang di Ocha ini ada beberapa fitur, yaitu ada Ocha Blasting yang cocok banget buat ngeblasting ke semua pelanggan coffee shop ya. Kemudian ada Ocha AI, ada Ocha WhatsApp Business API, serta Ocha Interaction yang bisa dimanfaatin juga sama Mas Dewa ini sebagai owner bisnis Pulang Coffee. Oke, menarik Gitu. sih, menarik. Pantes ternyata ada aplikasi Ocha ya namanya. Betul banget. Nah, kalau semisal Mas Dewa mau berlangganan, minat langsung aja cek di ocaindonesia.co.id. Oke, ya siap, nanti saya pelajari dulu. Oke, luar biasa. Nah, Mas Dewa, kita lanjut lagi nih ya. Boleh saya minum dulu ndak? Boleh, boleh. Oh iya, Pak. Oke. Saya saking semangatnya ini Mas Dewa. Dan kebetulan ini coffee shop, coffee ini saya juga disponsori di Pulang Coffee loh ya. Ya, ini salah satu menu yang terlaris juga Mas Dewa ya di Pulang Coffee. Ini ada kopi susu gula Oke, aren. kalau ngomongin kopi susu sebenarnya yang paling terkenal di Pulang itu es kopi Pulang. Oh, es kopi Pulang. Ya, itu kopi susu cuman ada cream cheese-nya. Oke. Mungkin lain kali bisa ke sana cobain aja es kopi Pulang. Boleh. Mungkin bawa-bawa nama saya siapa tahu dapat diskon. Oke. Ya, Bapak Dewanda Maulana. Siapa tahu dapat diskon. Langsung saja serbu Pulang Coffee ya yang ada di Jalan Menteri Supeno belakang SMA 1. Jangan lupa sebut namanya Mas Dewanda Maulana. Oke. Dan Boleh, tadi boleh, coffee boleh. shop apa namanya kopinya yang wajib dipesan Es kopi Pulang. es kopi Itu kalau pulang. yang suka manis. Oke. Kalau yang nggak suka ya americano kita, saya beranilah untuk diadu sama coffee shop yang lain. Oke, luar biasa sekali ya. Langsung aja buat teman-teman warga Semarang langsung datang ke Pulang Coffee atau enggak ke Tento juga ya. Boleh, dua-duanya Oke, boleh. dua-duanya boleh ya. Nah, lanjut Mas Dewa. Sebagai owner bisnis nih, ketika mau mengawali sebuah bisnis, apalagi membuat coffee shop, di mana kan kalau kita mikir modalnya itu kan banyak. Belum nanti kesiapannya itu seperti apa, lalu kita juga mempertimbangkan plus minus ketika membuat usaha itu seperti apa. Nah, ada nggak menurut Mas Dewa ini problem terbesar yang pernah dialami ketika akan membuat bisnis Pulang Coffee ini? Untuk Pulang Coffee sendiri kita bisnis sorry, kita hambatan paling gede ya, yang Hmm, pasti kemarin COVID karena kita itu bergantung pada customer-customer retail ya. Kita langsung bisnis to consumer, hmm, B2C berarti ya. Itu betul. kita tergantung banget sama kondisi ekonomi makro dan mikro. Dua-duanya Mhm, kita mempengaruhi kita lah. Jadi kayak kemarin contohnya COVID, mhm, pasti dengan restriksi dari pemerintah seperti itu membuat customer nggak bisa keluar, di mana otomatis nggak bisa ke Pulang Coffee sendiri. Sedangkan oke, Pulang Coffee itu model bisnis coffee shop di mana yang utama sebenarnya bukan jualan produk, jualan tempat. Di mhm, mana kalau mau take away kita pasti kalah produk nih sama yang memang kemasannya secara konsep itu lebih to go lah ya. Jadi betul, coffee to go, terus mhm. sekarang ada es teh, ada boba dan lain sebagainya pasti kalah. Jadi itu hambatan paling gedenya, terus, apa aja tadi pertanyaannya? Eee, Hambatan dan problem terbesar oke, ketika ingin problem mengawali ya. suatu bisnis. Jadi terus untuk problem paling gede kita untuk, build bisnis ini Mhm, yang pertama itu harus punya basic ya, di mana oke, basic itu nggak bisa didapetin secara mudah. Kalau mau cari di internet pun oke, ada ilmu teorinya, cuman prakteknya mhm, seperti apa. Jadi kita mengatasi tantangan itu, aku dan tim, mhm, saya ada manajer namanya Rifki. Nanti oke, kita bagi tugas nih, kita ambil mhm, sertifikasi, kita ambil, bukan sertifikasi sorry, kita ambil kursus, mhm, cari ilmu masing-masing di hal yang beda. Rifki lebih ke apa namanya, operasionalnya, lebih ke making produknya, kalau oke, saya lebih ke keseluruhan. Jadi ilmu yang aku ambil, kursus yang aku ambil itu nggak dalam memang. mhm, Cuman ya standar aja, cuman itu keseluruhan. Jadi secara operasional, secara
hal umumnya yang harus dilakukan di coffee shop itu paling enggak kita sudah menguasai semua. Betul. Jadi harus bagi tugas, ada yang di produk, ada yang di Mhm. operasional Oke. only. Itu paling, tantangan paling berat ya, terus juga Mhm. mulai konsep, kita harus bisa melajarin konsep yang disukain sama orang-orang dan, jangan sembarangan karena konsep yang disukai semua orang itu bisa jadi, pedang mata ganda ya. Mhm. Jadi satu sisi mudah untuk menarik orang, di satu sisi orang-orang juga gampang bosen, Betul. di mana aku mau ke coffee shop A yang konsepnya sama kayak coffee shop B, itu bisa Mhm. jadi, substitusi kalian gitu loh. Ketika Oke. ada coffee shop dengan konsep yang sama yang mudah ditiru. Nah, jadi konsep itu juga harus benar-benar diperhatikan, Oke. gitu. Nah, selanjutnya nih Mas Dewa, kalau tadi itu kan kita sudah mendengarkan bersama problem terbesarnya gitu kan, dan kalau harapan Mas Dewa sendiri nih, yang belum terwujud hingga saat ini, baik dari Mas Dewa personality-nya ataupun untuk Pulang Coffee-nya itu apa? Untuk harapan di Pulang Coffee sendiri itu kita dari awal memang cita-cita pengen punya bisnis minimal skalanya nasional. Mhm. Di mana sekarang itu coffee shop saya terutama Pulang itu masih skalanya, satu kota aja ya, lokal ya. Ya betul. Kita pengen ada bisnis nasional di mana tadi dari cerita yang tadi saya ceritakan itu ada investor itu memang secara target sama kayak kita, secara visi Mhm. sama. Jadi insya Allah dengan adanya kerjasama ini kita bisa buka jalan mewujudin cita-cita saya pribadi terutama. Oke. Di mana kalau ngomongin target atau keinginan eee, yang lebih tinggi lagi ya Mhm. pastinya bisa ada bisnis F&B, mungkin siapa tahu bisa bawa Pulang Coffee ke targetnya bisa ke level multinasional. Amin Amin, amin itu amin ya untuk rabbal alamin. bisnis untuk harapan di bisnis Pulang Coffee ya. Oke. Untuk harapan pribadi, eee, nyenengin istri yang pasti, membahagiakan Amin. orang tua, Oke, amin. didik anak sebaik mungkin. Itu Oke. standar aja kalau saya yang pribadi. Oke, anaknya sudah berapa Mas Dewa? Udah 2. Udah 2 ya? Hmm. Muda, punya 2 coffee shop, anaknya 2, istrinya cantik, ya kan? Luar Iya. biasa sekali memang Mas Dewa ini ya. Moga-moga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga ya, supaya bisa jadi seperti Mas Dewa ya, pemuda yang sudah, sukses juga di dunia food and beverage di Kota Semarang ini. Oke, nah Amin amin. terakhir lagi nih Mas Dewa, boleh dong kasih pesan buat penonton nih untuk pebisnis pemula. Gimanakah caranya membangun bisnis yang sukses, Mmm, yang terkenal, dan bisa melewati problematika ketika sudah melakukan bisnisnya? oke, jadi kalau ngomongin pemula ya saya juga pemula. Cuman Oke. udah agak lama lah ya, kita udah Mhm. jalan 4 tahun, kalau ngomongin pesen bisnis untuk yang baru mau mulai, yang pasti itu dari tadi saya ngomong itu basic-nya dikuatin dulu. Mhm. Basic itu banyak hal dari operasional, dari keuangan, dari SDM, marketing seperti apa, pelajari Mhm. dulu basic-nya, di mana basic itu nanti gunanya ketika kalian ada trouble, ada apa-apa, back to basic lagi, pelajari Oke. lagi, biar bisa survive. Karena di mana-mana itu bisnis tujuan utamanya adalah survive, keuntungan itu adalah konsekuensi dari kita bisa survive, kita bisa terus jalan, akhirnya dapat keuntungan. Oke, luar biasa sekali success story-nya Mas Dewanda ya. Oke, sebagai pemuda Semarang yang punya 2 coffee shop nih, yang sudah terkenal juga di Kota Semarang. Oke, Mas Dewanda, terima kasih banyak sudah mau Sama-sama. sharing nih buat teman-teman ya. Semoga informasi yang diberikan sangat bermanfaat buat kita semua Amin. dan semoga Pulang Coffee semakin sukses, Iya. Tento Coffee juga semakin sukses dan semoga nanti untuk coffee shop yang ketiganya lancar dan Amin amin rame terus semuanya. amin. Oke, Dari nah saya juga terima kasih oke. untuk tim teman-teman Indibis, untuk Mas Dika, untuk teman-teman Telkom juga ya berarti ya. Ya, betul. Eee, udah dikasih waktunya, dikasih kesempatan untuk sharing, jadi semoga siapa tahu Indibis cocok untuk
outlet saya, siapa tahu harganya cocok, Pastinya cocok kalau ini. siapa tahu ada potongan juga ya. Pasti ada potongan. Kalau ini jangan sebut nama saya. Sebut nama manajer saya kalau ini. Siapa tahu. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan success story dari Mas Dewanda selaku owner bisnis Pulang Coffee dan Tinto. Buat kalian warga Semarang yang mau mencari tempat cozy, kemudian nyaman untuk mengerjakan pekerjaan ataupun skripsian ya, mungkin untuk anak kuliahan langsung aja datang ke Pulang Coffee ataupun Tinto Coffee yang berada di tengah kota Semarang. Dan buat warga luar kota Semarang, tenang aja, kalau kalian datang ke Semarang, mampir ke Pulang Coffee ataupun Tinto Coffee. Tadi jangan lupa nyebutin namanya Mas Dewanda Maulana ya. Siapa tahu dapat diskon spesial. Oke, nah luar biasa sekali informasi yang diberikan sama Mas Dewanda ya sebagai owner bisnis di Pulang Coffee dan Tinto Coffee. Nah, buat sobat Indibis, besok kita akan ketemu lagi di topik pembahasan yang sangat luar biasa karena di Join Talk ini, Just on Indibis, kita akan ngebahas tentang berbagai macam owner bisnis dari success story-nya, storytelling, dan kita akan membahas berbagai hal di dunia bisnis. So, pantengin terus YouTube channel Indibis Jateng DIY dan terima kasih. Sampai jumpa.